Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Maulana MPD, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak di MI. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yaitu metode dan teknik pembelajaran Akidah Akhlak di MI. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana strategi dan model pembelajaran. Fokus pembelajaran akidah akhlak di MI, teman-teman, ya. Pembelajaran akidah akhlak di MI ini berpusat pada penanaman nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia, yaitu sejak dini. Pendekatan ini menuntut pemilihan metode dan teknik yang tepat dan selaras dengan karakteristik perkembangan kognitif dan sosial siswa MI. Ada 3 indikator yang dalam fokus pembelajaran akidah akhlak di MI pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah nilai keimanan, ya, di mana nilai keimanan ini membangun pondasi keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Kemudian yang kedua, akhlak mulia, yaitu membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang beretika, santun, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, metode efektif, di mana dalam hal ini kita dapat menemukan cara penyampaian materi yang mudah dipahami dan juga menarik bagi siswa. Tujuan materi pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan teman-teman mahasiswa memahami konsep, menjelaskan pengertian metode dan juga teknik pembelajaran secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan, dalam arti menganalisis kelebihan dan kekurangan dari metode dan teknik yang dibahas. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi relevansi, yaitu mengidentifikasi metode dan teknik itu yang paling relevan dengan siswa MI. Kemudian yang terakhir, merancang pembelajaran, di mana nanti teman-teman diharapkan mampu merancang strategi pembelajaran akidah akhlak dengan metode yang tepat dan inovatif. Selanjutnya, kita akan memahami metode dan teknik, ya. Metode pembelajaran adalah strategi atau cara umum yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan tercapai. Ini mencakup pendekatan yang lebih luas dan terencana. Yang kedua, teknik pembelajaran, ya. Teknik adalah langkah-langkah praktis dan spesifik yang diterapkan dalam sebuah metode. Teknik ini berfungsi sebagai implementasi dari metode yang dipilih untuk mencapai efektivitas maksimal. Nah, ini teman-teman ya, sebelum kita memilih media yang paling tepat atau paling sesuai, kita perlu memahami karakteristik siswa MI terlebih dahulu, ya. Di mana memahami karakteristik siswa ini, usia MI itu kan 6 sampai 12 tahun, ya. Itu adalah kunci dalam merancang pembelajaran akidah akhlak yang efektif. Hal ini mempengaruhi pemilihan strategi, metode, dan juga pendekatan agar materi yang disampaikan itu mudah diterima dan nilai-nilai akhlak itu tertanam secara mendalam. Nah, yang pertama, karakteristik siswa MI itu adalah kognitif konkret, di mana artinya siswa memahami hal-hal yang dapat dilihat dan juga dirasakan. Yang kedua, karakteristiknya itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi, di mana anak ini aktif bertanya dan mengeksplorasi dunia sekitar. Kemudian yang ketiga adalah cirinya atau karakteristiknya itu adalah peniru teladan, yaitu anak cenderung meniru perilaku orang dewasa dan juga teman sebaya. Dalam hal ini maka seorang guru itu mesti menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Kemudian yang keempat, anak itu senang bermain. Dalam hal ini belajar lebih melalui aktivitas yang menyenangkan. Nah, dengan pemahaman karakteristik siswa ini, ya, itu akan membantu seorang guru dalam membuat atau metode yang tepat, gitu ya, metode yang tepat. Dan ini teman-teman, metode pembelajaran akidah akhlak, ya, ada beberapa. Yang pertama ada ceramah interaktif. Dalam hal ini penyampaian materi disertai dengan tanya jawab dan juga dialog 2 arah. Yang kedua tentu ada tanya jawab, ya, mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan berpartisipasi.
Yang ketiga ada diskusi kelompok, di mana dalam hal ini metode ini melatih kemampuan siswa untuk berpendapat dan juga bekerja sama. Yang keempat ada kisah atau storytelling. Dalam hal ini menyampaikan nilai-nilai moral melalui cerita yang menarik dan juga penuh hikmah. Kemudian ada metode ya. Kemudian ada metode bermain peran. Dalam hal ini siswa itu memerankan skenario ya untuk memahami situasi yang nyata. Dan yang selanjutnya yang keenam ya, yang keenam demonstrasi ya, di mana dalam hal ini mempraktekkan contoh penerapan akhlak mulia dalam kehidupan. Teknik pembelajaran akidah akhlak. Nah, dalam hal ini teknik-teknik ini merupakan implementasi praktis dari metode yang kita pilih, yaitu dirancang untuk mengoptimalkan ya pemahaman dan implementasi nilai pada siswa MI. Beberapa di antaranya teknik ada tanya jawab terstruktur ya, di mana pertanyaan terarah untuk menguji pemahaman dan juga memancing diskusi mendalam. Yang kedua ada teknik bermain peran sederhana ya, yaitu simulasi singkat situasi moral gitu ya, untuk melatih empati dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada mendongeng nilai akhlak gitu ya. Jadi ini teknik bercerita dengan penekanan pada hikmah dan juga pesan moral. Yang keempat ada teknik membuat poster Asmaul Husna. Nah, dalam hal ini aktivitas kreatif yang membantu siswa menghafal dan juga memahami sifat-sifat Allah. Kemudian yang kelima ada menyusun doa harian. Ini merupakan teknik yaitu membiasakan siswa berdoa dan juga memahami makna dari setiap doa. Nah, selanjutnya teman-teman ada prinsip pemilihan metode dan teknik ya. Jadi kita atau tidak sembarangan ya dalam pemilihan metode dan teknik. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ya. Yang pertama prinsipnya sesuai tujuan. Metode harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembentukan karakter. Jadi metode yang dipilih ya atau teknik yang dipilih ini harus mendorong internalisasi nilai dan pembentukan akhlak mulia secara alami. Kemudian yang ketiga, relevan dengan siswa. Tentu harus mempertimbangkan usia, karakteristik, dan juga gaya belajar siswa MI. Jadi, harus relevan dengan siswa, teman-teman. Kemudian, tentu yang paling penting adalah mengaktifkan siswa. Dengan metode dan teknik yang dipilih, itu harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar atau dalam proses pembelajaran. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada implementasi ya atau penerapan metode dan teknik pembelajaran akidah akhlak di MI. Nah, yang pertama materi akhlak kepada orang tua. Nah, berikut contoh konkret penerapan metode dan teknik pembelajaran mendalam yaitu pada materi akhlak kepada orang tua untuk siswa MI. Agar apa? Agar menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan berkesan. Nah, satu metode kisah dan bermain peran ya. Kombinasi ini efektif untuk menyampaikan pesan moral secara naratif dan memungkinkan siswa mengaplikasikannya. Dua, kegiatan mendongeng kisah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyampaikan kisah keteladanan Nabi Ismail dalam ketaatan dan penghormatan kepada orang tua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Metode yang ketiga, diskusi kelompok. Nah, ini membahas nilai-nilai yang terkandung dalam kisah dan juga relevansinya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, dramatisasi sikap hormat. Nah, di mana di sini siswa memerankan skenario sederhana tentang bagaimana menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dalam berbagai situasi. Nah, ini dia teman-teman ya. Silahkan ada tugas mandiri yaitu merancang pembelajaran. Jadi sebagai penutup teman-teman nanti pilih dua metode utama ya. Jadi integrasikan dua metode pembelajaran yang menurut teman-teman itu paling efektif dan sesuai untuk materi tersebut. Kemudian rancang tujuan pembelajarannya ya, definisikan tujuan spesifik yang ingin dicapai, kemudian buat langkah-langkah yang detail, jelaskan dua
kegiatan atau alur ya, jelaskan alur kegiatannya. Kemudian sertakan teknik pembelajaran yang menurut teman-teman itu sesuai dengan materi yang teman-teman pilih. Demikian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan juga teman-teman nanti untuk link pengumpulan tugasnya bisa di Google Form ya. Di sini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.